Ya, masih berbicara di hadis mutawatir. Sekarang kalau misalnya kita mau perbandingan nih, ya kan? Tadi kan udah tahu kan definisinya hadis mutawatir itu bahwasanya yang meriwayatkan tuh banyak sekali ya, banyak banget. Nah, kan ada juga kalau misalnya banyak aja, ya kan? Banyak aja tapi nggak sampai banget itu apa namanya tadi? Apa namanya? Nah, kan ahad ya udah kita bahas singgung sedikit lah. Nah, ini pokoknya hadis ahad lah. Oke. Sekarang kira-kira nih, ya kan? Banyakan mana hadis mutawatir sama hadis ahad gitu? Banyakan mana hadis mutawatir sama hadis ahad? Sebenarnya hadis mutawatir ini ya banyak ya aslinya. Cuman kalau dibandingkan dengan hadis ahad, ya kan, itu banyakkan hadis ahad gitu. Banyakkan hadis ahad daripada hadis mutawatir gitu. Kenapa? Ya karena kan Rasulullah juga nggak setiap hari ngomong di depan manusia gitu kan ya. Maksudnya nggak setiap hari ngomong di depan semua sahabat, nggak setiap hari ngomong di apa namanya di atas mimbar, nggak setiap hari melakukan sesuatu. Kan ada juga yang ketika itu ini banyakkan hadis ahad ya. Ada juga yang Rasulullah itu ngerjakan sesuatu misalnya di rumah aja, ya kan? Kan yang melihat itu cuma para istri Rasulullah, atau enggak ketika itu beliau lagi mengerjakan perdagangan atau apa, kemudian yang hadir cuma beberapa sahabat, sedikit, gitu kan ya? Ini banyak sekali gitu yang jadi perkataannya dan perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh beberapa sahabat itu lebih banyak daripada yang dilakukan secara umum gitu. Kan ini karena emang kita kan bahasanya Rasulullah itu seorang pendai kan ya, dan beliau yang mendakwahkan, jadi setiap lika-liku gerak-gerik beliau ya direkam oleh para sahabatnya gitu kan ya. Dan pastinya waktu untuk bersendiri dengan beberapa sahabat itu lebih banyak daripada waktu ketika ceramah. Ya kita sekarang kiasnya ke zaman sekarang aja lah, ya kan. Kan penceramah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sendiri, misalnya ketika perjalanan menuju ke tempat kajian. Kan kajian paling cuman berapa sih? Paling cuma 5 jam ya, 5 jam dari 24 jam gitu kan ya. Nah, sekarang 19 jamnya ya kan, 19 jamnya ini ya berarti sama teman-temannya, sama keluarganya ya kan, atau enggak sama stafnya atau lain sebagainya. Nah, itu sama juga seperti Rasulullah seperti itu. Makanya di sini lebih banyak yang hadis ahad ya kan, yang dilihat oleh mungkin banyak tapi nggak sampai banyak banget gitu kan, nggak sampai seperti mutawatir gitu daripada hadis mutawatir itu sendiri. Ini kalau perbandingan, ya kan. Kalau nggak dibandingkan, ya aslinya mutawatir ini juga banyak gitu kan. Mutawatir ini juga banyak hadisnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau tahu buku yang mengumpulkan tentang hadis mutawatir? Ya, kita kan orang awam nih ya, misalnya kita belum tahu nih ya kan. Nah, ini hadis mutawatir, ini sebenarnya kalau di kalangan para ulama itu udah pada tahu mereka gitu loh. Jadi disebutin hadis ini tuh, oh udah tahu ini mutawatir gitu, nggak usah dicek lagi sanadnya gitu. Nah kalau misalnya kita nih, maksudnya kita baru belajar ilmu hadis, kan kita juga belum tahu banyak kenal gitu ya hadis yang sudah masuk mutawatir itu apa dan yang belum mutawatir itu apa. Nah, seperti itu kan ya. Nah ini kita bisa rujuk ke kitab ya kan. Ini kitab yang biasanya jadi rujukan ya. Itu adalah Qatful Azhar. Qatful Azhar Al-Mutanatsirah. Nah, Qatful Azhar, ini nama kitab ya. Qatful Azhar Al-Mutanatsirah. Qatful Azhari. Ini gak usah dihafalin sih. Ya maksudnya untuk ini aja, untuk kalau misalnya lu mau tahu aja gitu. Nah, ini punyanya Imam Suyuti. Punyanya Imam Suyuti punya kitab ya kan, namanya Qatful Azhar Al-Mutanatsirah. Ini beliau mengumpulkan di kitab ini ya kan banyak sekali hadis-hadis mutawatir. Kemudian ditartib ya kan per bab gitu. Jadi ada bab toharoh ya kan, ada bab suci, ada bab ibadat dan lain sebagainya gitu ya. Ini Imam Suyuti. Ini kalau misalnya lu mau tahu gitu kan ya apa hadis mutawatir. Ini sekitar ya kalau misalnya sekarang ya 300 halaman lah. Ini kan udah banyak banget ya aslinya, 300 halamanan. Nah, ini ya gitu mengumpulkan hadis-hadis yang para ulama dulu udah tahu ini mutawatir gitu. Jadi ketika disebutin ya kan, ketika zaman dulu itu disebutin, udah tahu ini hadis dari Rasulullah gitu. Walaupun mungkin sekarang kita belum tahu karena kita jarang berinteraksi dengan hadis itu sendiri ya kan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sering lah berinteraksi dengan hadis ya. Jadi ketika kita bisa tahu gitu kalau misalnya hadis ini ada misalnya ini kenapa fungsinya apa sih, fungsinya tahu hadis mutawatir kan ya itu tadi kita udah bilang bahwasanya hadis mutawatir ini nggak perlu dicek lagi. Lu kalau denger ini hadis mutawatir ya kan cukup dengan orang bilang ini hadis ya kan, cukup dengan orang bilang ini hadis mutawatir gitulah, ini hadis mutawatir gitu, ya udah itu lu harus yakinin bahwasanya hadis ini sahih gitu, hadis ini sahih dari sampai Rasulullah. Kenapa? Ya karena tadi kan udah tahu kan syarat-syaratnya dengan yang ketat seperti itu ya kan ya. Dan nggak mungkin ada kebohongan di situ gitu loh.
Kalau orang udah ngomong hadis mutawatir, nah, gitu, lu harus apa? Oh, berarti udah hadis ini udah pasti benernya kepada Rasulullah. Ini fungsinya seperti itu. Jadi nggak ada nanti kita namanya orang misalnya ngomong hadis ya kan. Ini hadisnya di mana ya kan? Kita nggak tahu kalau itu hadis mutawatir, ternyata kita ngiranya itu hadis dhaif atau hadis lemah nggak diamalkan. Nah, ini kan bahaya gitu kan ya. Padahal hadis mutawatir itu sudah pasti benar ya kan, dan langsung bisa diamalkan. Ya, maksudnya langsung bisa kita anggap bahwasanya Rasulullah itu, maksudnya kita udah tahu benar bahwasanya Rasulullah itu ngomong perkataan seperti ini atau mengerjakan pekerjaan seperti ini. Nah, ini jadi itu fungsinya kita mengetahui hadis mutawatir. Jadi itu ya. Ini kitabnya ya kan, kalau mau rujuk penting ini kan ya. Kalau misalnya kita tahu itu hadis mutawatir, oh berarti kita langsung bisa jadikan itu rujukan atau sumber primer ya. Kalau kita ngomongkan, kita bisa jadikan itu sumber primer dalam menentukan suatu hukum, misalnya bagi ahli fikih dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang mau memperdalam di bidang fikih gitu ya, ketika tahu ini hadis mutawatir, oh berarti ini bisa dijadikan nanti bahan riset gitu. Udah precise gitu loh, udah pasti precise-nya, riwayatnya udah pasti benar gitu. Tinggal diroyah ya, atau tinggal tinggal dimasak dengan dalil-dalil yang lain atau dengan sumber-sumber yang lainnya gitu untuk menghasilkan suatu hukum gitu ya.